Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di rumah sehat dan tetap rajin belajar ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi PKN. Yang kali ini Bu Dina pengen belajar dengan suara dulu ya. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah. Selanjutnya, hari ini kita akan mempelajari materi PKN yang berjudul Keberagaman Suku dan Budaya di Lingkungan Sekitar. Tema 6, subtema 2. Disimak baik-baik ya, anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan bahas keberagaman di Indonesia berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika. Tahukah kalian bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan keberagaman dari budaya, ras, suku, agama, bahasa, dan tarian dari berbagai daerah yang berbeda. Anak-anak tentu tahu ya, jenis-jenis tari daerah asal Indonesia itu sangat banyak loh. Misalnya tari kecak dari Bali, yang kedua tari gambyong dari Jawa Tengah, yang ketiga tari piring dari Sumatera Barat. Oke, yang pertama kita akan membahas suku yang ada di Indonesia. Pada gambar ini adalah suku Baduy ya. Kalian tahu nggak sih, suku budaya di Indonesia itu jumlahnya lebih dari 300 kelompok loh. Di antaranya suku Sunda, suku Jawa, suku Betawi, suku Tengger, suku Baduy, dan suku Samin. Kalian tahu nggak teman-teman, suku-suku yang ada di Indonesia itu memiliki latar belakang yang berbeda. Selanjutnya, oh ya, ini nomornya nomor 2 ya teman-teman. Nanti kalian bisa ganti pada waktu saat menulis. Yaitu kita akan bahas rumah adat yang ada di Indonesia. Rumah adat di sini kita akan bahas dari Gorontalo, yaitu rumah adat Gadang. Ya, kita tahu teman-teman macam-macam rumah adat di Indonesia. Macamnya yang pertama, rumah adat Honai, yaitu berasal dari Papua Irian Jaya. Yang kedua, rumah adat Gadang dari Gorontalo, Sumatera Barat. Yang ketiga, rumah adat Saloso Jatuh, kembar dari Riau, Sumatera Utara. Yang keempat, rumah adat Panjang dari Jambi, Kalimantan. Dan yang terakhir dan yang harus kalian tahu, rumah adat Joglo dari Jawa dan sekitarnya seperti Jogja, Solo, dan Pekalongan. Kalian harus tahu ya teman-teman, rumah adat kita itu adalah rumah adat Joglo. Baiklah, selanjutnya langsung saja ya. Hal atau manfaat yang bisa kita ambil atau yang dapat membanggakan dalam keberagaman budaya Indonesia itu kita harus satu, menjaga kelestarian budaya asli Indonesia. Yang kedua, saling menghormati antar budaya dan agama di Indonesia. Yang ketiga, memakai dan mempromosikan produk asli budaya dari Indonesia. Itu tadi ya teman-teman. Sebelumnya kalian juga harus tahu, Indonesia itu sebagai negara kepulauan dengan keberagaman, yaitu ada budaya, ras, suku, agama, bahasa, dan dari berbagai macam daerah. Meskipun mereka berbeda-beda, tetapi mereka bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian tahu nggak Bhinneka Tunggal itu apa? Tahu ya? Dulu kita sudah pernah mempelajarinya, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu.
Karena keberagaman di Indonesia adalah sebuah kekayaan dan keindahan bangsa, sebagai wujud persatuan dan kesatuan Indonesia, kita harus menjaganya dan melestarikannya. Oke ya teman-teman, di situ tadi kita sudah mempelajari suku rumah adat itu adalah sebagai warisan budaya. Kalian juga harus tahu pakaian adat dari berbagai macam daerah ya. Pakaian adat dari Gorontalo misalnya yaitu Mokuta dan Biliung, dan pakaian dari adat Bali yaitu kain safari Prada. Kalau pakaian adat dari Nusa Tenggara Barat yaitu Lambung dan Pegon. Kalian juga harus tahu teman-teman bahasa dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama bahasa Betawi, itu biasanya digunakan di DKI Jakarta. Terus yang selanjutnya bahasa Batak digunakan di Provinsi Sumatera Utara. Dan yang biasa kita kenal yaitu kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Kalian juga harus tahu juga ya teman-teman, tarian daerah, yaitu yang pertama yang kita tahu tari kecak. Dari mana? Ya, kita tahu tari kecak itu dari Bali. Terus ada tari piring, yaitu dari Sumatera Barat. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita juga harus mengetahui agama yang ada di Indonesia. Kalian tahu ya, agama yang diakui di Indonesia itu ada 6, yaitu yang pertama Islam, terus yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam Konghucu. Teman-teman juga harus tahu ya, tempat ibadah dari masing-masing agama yang ada di negara kita. Yang pertama Islam, tempat agamanya di mana? Ya betul, tempat ibadahnya adalah di masjid. Terus yang kedua Kristen, tempat ibadahnya di gereja Protestan. Yang ketiga Katolik, tempat ibadahnya di gereja Katolik Indonesia. Terus yang keempat Hindu, tempat ibadahnya di pura. Dan yang kelima Buddha, tempat ibadahnya di wihara. Dan yang keenam Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng, atau di yang kita tahu di Pekalongan itu ada ya, di sebelahnya gereja Santo Petrus di Jalan Belimbing. Itu ya teman-teman yang kita pelajari hari ini. Nah itu tadi materi yang Budina sampaikan. Anak-anak di rumah dibaca lagi ya. Jangan lupa, walaupun kalian di rumah tetap mematuhi protokol yang ada, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu saja ya teman-teman. Semoga kita semua selalu sehat dalam mengerjakan tugas dari sekolah, dan kalian tetap menjaga kesehatan di rumah. Demikian Budina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.